Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman, di episode 3 kali ini kita masih ngebahas irama Kurdi. Namun ada hal yang perlu kita perhatikan ketika kita membaca Al-Quran. Gimana sih sebaiknya bacaan Al-Quran kita? Kalau kita merujuk ke Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu secara pelan-pelan. Maksudnya gimana? Menurut tafsir Ibnu Katsir, bacalah Al-Quran dengan tartil, perlahan-lahan, karena sesungguhnya bacaan seperti ini membantu untuk memahami dan merenungkan makna yang dibaca. Dan memang demikianlah bacaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ulama ahli qiraat juga ngejelasin bahwa yang dimaksud dengan tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Setiap huruf itu kita berikan haknya. Makharijul hurufnya tepat, sifatul hurufnya benar, jelas, sesuai dengan aturan dalam ilmu tajwid, tata cara membaca Al-Quran secara baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan yang kedua, wakafnya benar, di mana kita berhenti dan di mana kita memulai kembali. Ulama membagi kategori tartil itu menjadi 3. Kenapa dari segi tempo bacaan tartil itu dibagi 3? Karena umumnya manusia itu bisa dengan mudah membedakan 3 hal. Contohnya warna. Secara komputer, gradasi warna itu bisa tak terhingga. Tapi manusia umumnya bisa menangkap dengan jelas 3 aja. Kalau merah, merah muda, merah sedang, sama merah tua. Yang pertama, at-tahqiq, lambat banget. Yang kedua, at-tadwir, sedang. Dan yang ketiga, al-hadar, relatif cepat. Tujuan itu semua menurut tafsir Ibnu Katsir tadi adalah di samping bacaan kita fasih, kita juga tadabbur, berusaha memahami makna ayat yang sedang kita baca agar lantunan Al-Quran kita sampai ke hati, membuat iman kita bertambah dan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi penting teman-teman, sebelum belajar irama, pastiin dulu bacaan Al-Quran kita baik dan benar. Mungkin lewat belajar ilmu maqamat, kita tambah semangat membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, murajaah hafalan yang udah kita punya. Tapi jangan lupain bahwa ilmu tajwid itu jauh lebih penting. Jangan sampai tajwid yang ngikutin irama. Harusnya irama menyesuaikan tajwid. Contoh tajwid yang mengikuti irama gimana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kelebihan matnya, panjangnya. Yang harusnya kita lakukan adalah irama yang menyesuaikan tajwid. Mudah-mudahan kita bisa membaca Al-Quran bukan hanya dengan lisan, bukan hanya kita simak dengan pendengaran, tapi juga kita libatkan hati. Niat yang ikhlas karena Allah, dan bacaan itu menyentuh hati kita, sehingga hati kita makin lembut, makin takut sama Allah, dan iman bertambah, sehingga kita makin semangat beramal soleh, dan akhlak kita makin bagus. Wallahu a'lam bishawab. Nah, teman-teman, kita jeda dulu setelah yang satu ini. Teman-teman, dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sekarang kita lanjut pembahasan kita tentang irama Kurdi. Jadi ketika saya nyontohin, teman-teman coba sambil berusaha ngikutin, sambil nyimak teksnya, merhatiin maknanya. Mudah-mudahan kita makin cinta sama Al-Quran. Sekarang kita coba di surah Asy-Syams. Teman-teman perhatiin ya, naik turunnya irama itu terserah kita banget, bebas. Yang paling penting sebisa mungkin kita sesuaikan dengan makna ayat yang sedang kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita tutup dengan nada 1 di ayat barusan. Sekarang irama jawab karena ayat berikutnya butuh penegasan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة
وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Itu barusan contoh variasi-variasi dari irama Kurdi di surah Asy-Syams. Naik turunnya irama itu terserah banget, nggak ada aturan yang pasti, tapi alangkah lebih baik kalau kita bisa menyesuaikan dengan makna ayat yang sedang kita baca. Coba teman-teman perhatiin di surah Asy-Syams yang barusan gimana naik turun iramanya. Ayat 1 sampai ayat 3 saya mengambil variasi dari Syekh Muhammad Thaha Al-Junaid lagi. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Kalau teman-teman perhatiin, kan seharusnya di ayat keempat itu ditutup kalau kita mengacu ke variasi Syekh Muhammad Thaha Al-Junaid di surah Al-Fatihah yang saya jelaskan di episode sebelumnya. Wal-laili idza yaghshaha. Tapi saya nggak mau ditutup dulu, masih mau lanjut, belum mau berhenti di tangga nada 1. Karena kalau berhenti di tangga nada 1, kesannya itu udah selesai. Tipsnya adalah pakai irama selingan. Kalau saya nyebutnya itu nada miring. Wal-laili idza yaghshaha. Sehingga kita bisa naik lagi. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. Jadi naik turunnya irama itu benar-benar organik, benar-benar bebas banget, nggak kaku, nggak monoton. Kalau mungkin teman-teman pernah dapat rumus irama, irama yang pertama naik, irama yang kedua sedang, irama yang ketiga turun. Tapi kan mau sampai kapan? 3 rumus ini berulang terus. Naik, sedang, turun. Naik, sedang, turun. Kan monoton jadinya. Karena pada praktiknya memang kalau kita perhatiin imam-imam di Timur Tengah, qori-qori dari seluruh dunia, para hafiz Quran ketika membaca Al-Quran, iramanya itu naik turunnya itu sangat bebas. Nggak ada aturan. Yang pertama naik, yang kedua sedang, yang ketiga turun. Dan boleh jadi mungkin nggak begitu sesuai dengan makna ayat yang sedang kita baca. Wallahu a'lam, ini subjektif menurut pandangan saya pribadi. Nggak jadi masalah rumus iramanya kayak gimana, yang paling penting kita bisa menikmati lantunan Al-Quran kita. Nah, di ayat berikutnya mulai irama jawab. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau nggak sanggup tinggi, wa qad khaba man dassaha كذبت ثمود بطغواها. Kalau sanggup tinggi, قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. Irama miring lagi. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Gitu teman-teman. Itu barusan salah satu variasi irama Kurdi di surah Asy-Syams. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngikutin. Karena pengulangan yang saya lakukan di video ini sangat terbatas, jadi silakan teman-teman replay video ini untuk belajar yang serius. Ada yang nanya, gimana aplikasi irama Kurdi pada ayat-ayat yang panjang? Misalnya di surah Al-Bayyinah. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى
تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة fiha kutubun qayyimah. Jadi gitu teman-teman, dibikin mengalir aja di rumus tangga nada dari irama kurdi. Na 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 na. Jadi teman-teman, penting buat kita ketika kita membaca Al-Quran, kita berusaha memahami makna ayat yang sedang kita baca. Misalnya surah Al-Fatihah yang sering kita bawa dalam sholat minimal 17 kali dalam sehari. Pastiin kita pahami betul maknanya supaya sholat kita makin khusyuk, supaya bacaan Al-Quran itu menjadi zikir, menjadi pengingat buat kita. Ketika kita ngaji, hati berusaha memahami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Apa yang kita minta? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, orang-orang Yahudi. Dan bukan pula jalan mereka yang sesat, orang-orang Nasrani. Amin. Jadi seharusnya gitu teman-teman, kita berusaha memahami makna ayat yang sedang kita baca. Wallahu a'lam. Alhamdulillah teman-teman, cukup dulu. Makasih udah setia nonton sampai episode ini. Doain Muzammil mudah-mudahan bisa terus konsisten, istiqomah, berkarya yang bermanfaat. Mudah-mudahan niat ikhlas karena Allah selalu terjaga. Jangan lupa klik tombol subscribe ya, sebagai bentuk dukungan teman-teman untuk channel saya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.